beristirahat kali karena di luar gerimis juga kan ya, karena pada masuk tenda semua. Ya udah gue juga udah mulai tidur kan situ, teman-teman gue juga ya udahlah kita tidur aja jam 8. Dan gue merasa dingin banget di situ. Dan nggak lama ketika gue baru tidur itu sekitar 20 menitan lah, 2,5 jam gitu ya. Gue mendengar kayak ada orang apa ya, manggil nama gue. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama Oci. Buat kalian yang baru join dan udah ngeklik video ini, Oci ucapin selamat datang. Tapi buat kalian yang masih nonton aja dan belum klik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya agar Oci makin semangat untuk bikin video berikutnya. Dan jangan lupa share ke semua media sosial yang kalian punya kalau emang ngerasa video ini bermanfaat. Di video kali ini Oci akan membahas tentang cerita horor. Ya, tapi kali ini Oci nggak sendirian, ada bintang tamunya, yaitu Kakak Ihsan. Say hello. Bintang, halo. Ya. Jadi untuk Kakak Ihsan sendiri ada nggak nih cerita horor atau pengalaman pribadi ataupun dari siapa? Cerita horor ada, pengalaman pribadi juga ada sih. Kalau pengalaman pribadi sih gue cuma sedikit ya, cuma ada 2 sih kalau pengalaman pribadi gue ya gitu. Tapi kalau cerita dari teman sih banyak sih sebenarnya. Oke, kalau untuk pribadi kali ya biar lebih enak diceritain ya. Nah, kalau untuk pengalaman, kan ada 2 nih pengalaman pribadinya. Ada apa aja tuh? Waktu itu jadi kejadian tuh di rumah. Waktu gue masih itu sekitar gue waktu masih SMP ya. Iya. Itu di rumah. Masih kinyis-kinyis gitu. Iya, pokoknya masih zaman-zamannya alay lah dulu waktu SMP gitu ya. Dan yang satu lagi waktu pengalaman gue naik gunung. Waktu ke Gunung Pangrango, Gunung Gede. Ke Gunung Gede. Iya, Gunung Gede. Baik, ini kan banyak banget nih para orang-orang, para netizen, bukan sih, orang-orang yang pada mau daki gunung gitu kan, pasti kan pengen banget nih denger gimana sih gunung di sana, gimana sih gunung di sana, gimana kalau kita dengerin cerita yang gunung aja. Yang gunung, boleh. Boleh kan? Ya udah. Ya langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi gini, waktu itu gue berangkat naik Gunung Gede Pangrango itu di tahun 2017. Di tahun 2017 gue berangkat sama anak-anak Karang Taruna rumah gue lah ya, sekitar temen-temen rumah gue gitu. Sama anak Karang Taruna situ gue berangkat waktu itu dari rumah itu sekitar pukul 10 malam. Ya, sekitar 10 malam gue prepare dari rumah buat berangkat ke Gunung Gede, dan gue naik waktu itu lewat jalur mana ya gue lupa tuh. Oke, gue turun itu di Cibodas waktu itu jalurnya. Waktu pas sama Karang Tarunanya itu kira-kira berapa orang? Waktu itu gue sekitar 12 orang. Jadi 3 orang cewek dan 9 orang cowok. Dan itu emang agak banyak sih orangnya ya, dan agak lumayan banyak orangnya. Ketika itu gue sampailah di daerah Cianjur, sebelum Cianjur kayaknya deh. Waktu dari pokoknya udah masuk ke Cibodas. Gue sampai itu waktu itu pukul jam 1 malam. Nah jam 1 malam itu gue udah sampai sana. Gue prepare maksudnya ya prepare lagi, packing gitulah ya buat persiapan. Teman gue juga lagi prepare juga, beli stok makanan juga yang masih kurang apa gitu kan bersedia. Nah sekitar pukul jam 3 pagi kita mulai pendakian. Nah sekitar jam 3 pagi gue mulai mendaki itu sekitar jam 3 pagi. Dan itu suasana masih enak sih, maksudnya nggak ada kejadian aneh gitu ya, masih ya sunyi, sepi gitu. Gimana sih di tengah hutan kan rame-rame masih sepi hati kan? Iya benar. Tahu aja nih dia. Kalau emang dulu masih sepi hati, kalau sekarang insya Allah enggak. Ya udah lama ya. Insya Allah itu udah lama. Dan itu kejadiannya mungkin gue ceritain dulu dari awal. Gue naik sekitar jam 3 pagi itu kan, temen gue masih ringan-ringan lah jalan ya, maksudnya masih bareng-bareng gitu.
Waktu itu masih nggak ada kejadian aneh atau pikiran yang hal-hal yang negatif gitu, nggak ada lah gitu ya. Nah setelah itu gue sampai sekitar jam 5 subuh itu gue istirahat tuh. Jam 5 subuh baru berjalan 2 jam gue istirahat, buka tenda satu lah ya buat, karena kan situ masih angin kan cukup kencang juga ya waktu masih subuh itu, masih dingin. Jadi waktu itu gue mau nyalain kompor, mau sarapan lah ya buat persiapan naik ke atas tuh kan. Yaudah akhirnya gue buka tenda satu, temen gue yang lain pada foto-foto, selfie kan udah subuh itu kan sunrise-nya kan bagus tuh ya, udah lumayan bagus lah meskipun belum sampai atas banget gitu. Waktu itu gue buka tenda karena ada tempat yang lumayan landai sih ya, bisa buat buka tenda 3 atau 4 tenda sebenarnya buat sih itu. Kira-kira udah pendakian berapa lama tuh? Itu dari jam 3 sampai baru 2 jam. Baru 2 jam perjalanan gue udah istirahat. Karena kan sarapan dulu kan gitu kan. Udah gitu kita kan malamnya tuh belum tidur ya. Jadi istirahat dulu lah gitu kan. Istirahat di situ, makan segala macam, foto-foto, dan kita mulai jalan lagi tuh jam 6 pagi. Ketika matahari udah mulai agak terang, kita mulai jalan lagi ke atas. Dan di perjalanan itu kita masih santai sih, maksudnya masih suasana siang gitu, masih selfie, foto-foto, ya ceria lah gitu kan. Dan waktu sampai istirahat nggak lama nih, sekitar jam 10 pagi gue istirahat lagi karena udah lumayan capek lah. Waktu itu sampai pos berapa itu gue lupa lah ya, karena itu udah lama banget. Gue istirahat di salah satu pos itu waktu jam 10 pagi, dan itu pendaki-pendaki lain tuh masih banyak gue ketemu gitu. Ada yang arah turun, ada yang mau naik juga gitu kan. Dari situ jam 10 pagi akhirnya gue buka tenda lagi, jalan-jalan, makan lagi, akhirnya gue terus jalan nih, terusin lagi. Dan itu gue sampai tempat Surya Kencana itu. Surya Kencana itu sebenarnya belum puncak sih kalau menurut gue. Iya, masih jauh lagi ya. Tapi gue nyampe Surya Kencana itu sekitar jam 3 sore. Nah sampai Surya Kencana ini baru dimulai cerita horornya. Nah setelah jadi jam 3 sore itu gue mulai buka tenda, karena udah mulai mau malam juga kan. Kalau misalnya gue paksain ke puncak bisa, tapi yang niat apa gitu dia malam hari ke atas puncak kan nggak ada yang bisa dilihat juga ya. Apalagi cewek kan. Ya udahlah, akhirnya teman gue juga kan udah pada salah satu temen gue ada yang udah capek juga kan. Ya udahlah kita buat mutusin bareng-bareng buat bermalam atau ngecamp nih di Surya Kencana ini. Akhirnya kita buka tenda agak ke belakang sih, jadi kan ini Surya Kencana kan kayak lapang luas gitu ya. Nah kita agak masuk ke dalam hutannya sedikit gitu buat buka tenda. Di situ gue mulai buka tenda. Waktu itu ada 4 tenda, kalau nggak salah juga yang 4 tenda. Dan itu gue bareng-bareng, yang ada sih tenda-tenda orang yang dari luar juga gitu. Cuman gue agak misah sedikit ke dalam. Dan mulai udah maghrib itu biasalah gue masak-masak, masih pada ini ada yang main nyanyi-nyanyi biasa kan di atas gunung. Nah, ketika jam 7 sekitar Isya, dan itu udah pada capek kan ya, karena semalam juga nggak tidur, terus perjalanan jauh juga kan naik. Akhirnya buat musim pada tidur istirahat, karena niatnya itu besok sekitar jam 4 subuh itu kita mau ke puncak nih, mau naik lagi, mau ke puncaknya itu. Karena kan nggak begitu jauh ya, jaraknya cuma sekitar 2 atau 3 jam, 2 jaman lah ya dari Surya Kencana ke atas. Nah itu tuh gue istirahat sekitar jam 7 malam karena emang cuacanya dingin banget. Ada sekitar gue baru tidur 15 menitan itu udah mulai gerimis. Terus gimana? Nah udah mulai gerimis tuh. Akhirnya gue bilang nih, kok gila banget, dingin banget gitu kan ya. Ya mungkin karena emang gue baru pertama kali naik gunung atau gimana gitu ya. Kok gue ngerasa beda aja gitu. Tapi nggak hipotermia kan? Enggak. Cuma ngerasa dingin aja. Ngerasa dingin aja sih. Temen gue juga ada beberapa teman gue yang biasa aja, mungkin karena dia udah biasa naik gunung kali ya. Jadi udah biasa gitu loh. Tapi kalau gue tuh kayaknya apa baru pertama kali naik gunung, jadi kok dingin banget. Akhirnya gue mutusin buat pakai kaos kaki nih.
tebal banget kan, gue pakai kaos kaki, terus gue pakai jaket 2 lapis. Iya. Terus gue pakai ada tuh temen gue bawa matras yang ada sletingnya ini, tau kan lu? Nah, itu gue pakai itu gue pakai itu di dalam tenda loh. Udah di dalam tenda terus gue pakai itu juga, dan itu gue masih ngerasa dingin. Entah kenapa gue ngerasa Tapi dingin yang akhirnya. lain enggak kedingin. Yang lain tuh dingin tapi ya biasa aja gitu, nggak sedingin gue gitu. Akhirnya gue mutusin, udahlah mungkin karena gue belum biasa kali ya. Akhirnya, nah teman gue itu di luar masak air. Akhirnya gue minta air dong, minta air hangat, gue bilang buat gue ngangetin badan nih, pakai aqua yang gede itu kan, sleeper tuh. Ya udah dipasukin sama dia, udah gue itu. Dan itu gue baru mulai merem itu jam 8 malam. Dan itu mungkin orang-orang yang sekitar situ pun yang pada mungkin udah pada istirahat kali, karena di luar gerimis juga kan ya. Akhirnya pada masuk tenda semua. Ya udah gue juga mulai tidur kan situ, teman-teman gue juga. Ya udahlah kita tidur aja jam 8. Dan gue ngerasa dingin banget di situ. Dan nggak lama ketika gue baru tidur itu sekitar 20 menitan lah, 20 setengah jam itu ya. Gue mendengar kayak ada orang apa ya, manggil nama gue gitu. Dan itu suaranya jauh banget gitu, kayak di tengah-tengah kayak Iksan. Nah kayak gitu suara itu. Dan itu terus bangun dong. Dan itu yang ngedenger kayak, gue berharap apa? Kok ada yang manggil nama gue gitu kan? Coba gue dengerin lagi ya, karena kan itu masih ada kretek-kretek bunyi gerimis gitu ya. Jadi apa mungkin ada pendaki lain namanya sama gitu kayak nama gue, mungkin gue nggak tahu lah. Ya positif tinggi. Iya positif aja kan, gue biar gak takut gitu ya. Udahlah mungkin ada pendaki lain gitu ya. Maksudnya namanya sama gitu sama gue, entah itu manggilin. Tapi gue berpikir positif aja waktu itu. Ya udahlah gue fokus tidur nih, gue capek gitu kan, gue pengen istirahat gitu. Ya udahlah, ada dengan keadaan dingin kayak gitu, akhirnya gue tidur. Nah nggak lama suara itu tuh sekitar 4 atau 5 kali itu yang gue denger kayak Iksan. Terus ada jedanya lagi nih, Iksan kayak gitu. Kata gue, ini apa nih ya? Terus gue tanya teman gue nih kan, teman gue juga mungkin dia tidur, tapi gue juga nggak mungkin pulas juga ya, belum terlalu belum terlalu lelap ya tidur. Akhirnya gue bangunin nih teman gue, namanya si Rizky. Ki, lu denger nggak tadi ada yang manggil kayak nama gue deh? Enggak, dia nggak ngerasa ada suara gitu. Dia cuma mendengar suara yang rintik-rintik hujan doang. Oh ya udahlah, mungkin ini halusinasi perasaan gue doang kali ya, mungkin karena gue udah kecapean kali atau gimana ya. Gue berusaha buat ini aja lah, ya udahlah gue tidur lagi. Udah 5 kali tuh gue denger suara itu, ya udahlah udah hilang tuh. Pas gitu gue dia hilang. Nah gue tidur itu, nah sekitar jam 11 gue kebangun. Terus Gue kebangun itu waktu itu pengen buang air kecil, gue kebangun. itu sendirian tuh mau. Nah itu jadi gue kan kebangun nih, karena gue ngerasa dingin kan, yang namanya dingin tuh pasti bawaannya pengen buang air kecil gitu. Gue tuh gak bisa gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya gue bangun sekitar jam 11 tuh. Waktu itu gue liat jam 11 malam tuh ya. Gue baru tidur berapa jam itu. Aduh kata gue pengen buang air kecil kata gue. Gue bangun temen gue nih kan, Kiki bangun dong, anterin gue yuk gitu, keluar gitu. Gue sebenarnya nggak, baru kali ini sih gue maksudnya setakut ini gitu buat keluar, karena mungkin terlalu capek atau gimana ya. Apalagi kan tempatnya juga baru ya. Nah itu kan mungkin gue karena gue baru pertama kali naik gunung gitu. Oke bangun gue dong ya, anterin gue. Dia cuman gitu-gitu aja, mungkin karena kecapean ngantuk kali ya. Terus dia bilang, udah lo aja sendiri katanya. Gue lagi ini capek, gue bilang, kata dia. Aduh gue siapa lagi, kayak teman-teman gue lain cuma pada pulas-pulas semua nih, gue bilang kan. Udah di luar masih gerimis gitu ya. Nah ya udahlah, dari situ gue berani ini. Dan itu ternyata gue kalau misalkan ada botol mungkin bakal di situ kan. Ini karena gue saking apa ya, takut apa ya, saking takutnya banget karena apalagi kan tadi sempat kerasa dipanggil kan. Itu kan gue takutnya ntar pas gue keluar tenda tuh gimana gitu kan, ada apa ada gitu, kejadian apa gitu kan. Akhirnya gue mutusin lah gue berani ini. Nah ketika gue berani itu gue keluar, dan itu dalam tenda tuh gue masih pakai kaos kaki segala macam tadi kan itu. Dan pas gue keluar tenda, gue buka sliding tenda nih, set gue buka keluar. Iya.
Dan ketika di luar itu gue nggak ngerasa dingin sama sekali. Dan kok itu bisa gue kayak gitu ya? Dan itu gue nggak ngerasa kayak, ya maksudnya biasa dingin, maksudnya dinginnya kayak dingin malam aja gitu, nggak sedingin kayak tadi pas pertama kali gue di dalam tenda gitu. Pas gue keluar, loh kok suhunya beda gitu dalam hati gue kan, padahal ini gue di luar loh, kata gue, kok malah kayak kebalikannya gitu. Ya udahlah, mungkin karena badan gue kecapean kali kan, gue ngerasa nggak fit gitu. Ya udahlah, karena di luar tuh pada sepi, ada beberapa tenda kan agak jauh ya, agak jauhan dari tenda gue itu, tenda pendaki lain gitu. Mungkin ada yang belum pada tidur tapi agak jauh gitu kan dari tenda gue. Ya udahlah, akhirnya gue mutusin buang air kecil ke dekat tenda gue. Dan setelah gue bayar situ, emang gue ngerasa nggak ada apa-apa lah, mungkin masih ini yang normal. Akhirnya gue mutusin gue masuk lagi ke dalam tenda. Nah ketika gue udah masuk lagi ke dalam tenda, dan apa yang aneh itu, suhunya itu langsung dingin lagi kayak tadi. Kenapa tuh? Dan itu langsung dingin lagi. Dan itu gue ngerasa, apa gue doang sendiri yang ngerasa, kok gue langsung tiba-tiba menggigil lagi gitu kan. Ya pas di dalam, tadi gue di luar biasa aja gitu. Apa gue harus tidur di luar nih kayak gitu kan ya. Dan gue nggak mungkin juga dong gue tidur kan, di luar kan gerimis gitu kan, masih ada rintik-rintik hujan gitu. Kok aneh, gue dari situ tuh udah aneh gitu kan. Ya udahlah, gue pokoknya gue harus tidur malam ini, gue harus tidur gue, karena gue belum tidur sama sekali dari kemarin. Apalagi besok lanjutin pendakian kan. Itu kan. Dan dari situ ya lagi tuh sekitar jam 12 lewat sedikit tuh, jam 12 lewat berapa gitu gue lupa. Gue kebangun lagi, ya namanya tidur kedinginan kan, ya gue gimana ya, kayak nyenyak tidur, ya? iya nggak nyenyak gitu kan, kayak tidur apa sih tadi, kayak tidur ayam. Nah itu kayak tidur ayam, jadi gue kayak ngerasa nggak nyenyak aja gitu tidurnya. Dan akhirnya gue buat mutusin, udahlah pokoknya gue harus tidur lagi, gue harus fokus lagi, gue harus tidur lagi. Nah setelah itu